Hai guys, kali ini kita akan belajar tentang English pronunciation, yaitu pengucapan bahasa Inggris. Sebagai orang Indonesia, kita menganggap antara bacaan dan tulisan bahasa Inggris itu berbeda. Jadi tulisannya apa, nanti bacanya akan apa gitu ya. Jadi beda antara cara baca dan cara tulisnya. Makanya kita harus tahu nih tentang English pronunciation. Lebih khususnya, kita akan mempelajari tentang phonetic symbols. Nah, setiap kata dalam bahasa Inggris itu memiliki cara bacanya masing-masing. Nah, biasanya itu kita sebut dengan phonetic symbols. Bahasa Indonesianya itu tanda baca. Jadi penting banget nih teman-teman tahu semua simbol-simbol baca dalam bahasa Inggris. Kita mengenal bahasa Inggris dengan standar United Kingdom atau Inggris, British, dan standar United States atau Amerika. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan fokus pengucapan bahasa Inggris dengan standar US atau United States. Karena kenapa? Hampir semua aspek kehidupan kita di dunia internasional itu mengarah ke United States ya. Jadi perdagangan, ekonomi, pendidikan, bahkan hiburan atau entertainment. Nah, ada dua bagian dari pengucapan dari phonetic symbol standar Amerika. Baik Amerika maupun Inggris, British gitu ya, ada dua sama, vowels sama consonants. Bedanya hanya beberapa bagian aja, kebanyakan sama sih. Jadi hanya ada perbedaan dari pengucapan sama perbedaan penempatan saja. Nah, di sini sudah sedikit dijelaskan, kita review sedikit tentang ada vowels. Nah, itu dia simbol-simbolnya seperti itu. Dan di consonant juga seperti itu ya. Jadi ya hampir kayak alfabet bahasa Indonesia ya. Ada beberapa yang berbeda dan kayaknya itu asing bagi kita. Nah, gimana nih cara pengucapannya? Kita akan breakdown satu persatunya. Kali ini pada kesempatan kali ini kita nggak breakdown semuanya ya. Jadi kita breakdown 3 phonetic symbol dari vowels dulu. Nah, di sini ada suara i biasa ya. Dalam bahasa Indonesia itu kita bisa asosiasikan, kita bisa ibaratkan dengan mengucapkan kata city. Jadi ini i-nya dibaca i biasa. Oh ya, phonetic symbol dalam kamus akan diapit oleh 2 garis miring. Jadi wajib bagi teman-teman nantinya kalau mau menulis phonetic symbol nanti diawali garis miring dan diakhiri garis miring. Di kamus itu seperti itu. Nah, bacanya itu i, nyengir gitu ya, jadi agak panjang. Suaranya adalah i, kayak gitu ya. I. Selanjutnya kita akan mempelajari suara yang kedua. Nah, ini kayak huruf I besar ya dalam bahasa Indonesia. Tapi bacanya bukan I, tapi bacanya E. Kayak kita mengucapkan kata lele. Jadi kita cukup ambil suara E-nya saja, suara vokal E-nya. Jadi dibaca E. Tadi kan dibaca I, nyengir gitu ya, biasa. I biasa. Nah, ini dibaca E lele ya. E. Ingat aja kata lele. Jadi dibacanya E. Tadi yang pertama I city dan yang kedua ini adalah I yang lele, E. Nah, simbol yang ketiga ini seperti huruf E yang kebalik ya, tapi emang seperti itu simbolnya dan itu ada. Nah, ini kayak kata pecel. Jadi kita mengucapkan kata pecel, kita cukup ambil vokal E-nya saja, dibaca E. Jadi simbolnya dibaca E. Oke, kayak kata pecel, simbol ini dibaca E. Kita review lagi. Yang pertama tadi dibaca I, yang kedua E, dan yang ketiga E. Sekarang kita akan latihan bagaimana mengucapkan 3 phonetic symbol tadi dalam beberapa kosakata yang sudah ada di sini. Nah, di sini ada tulisan bahasa Inggrisnya dan yang di tengah adalah cara bacanya. Diapit 2 garis miring ya. Jangan sampai lupa itu nanti. Dan arti dalam bahasa Indonesianya. Kita breakdown satu persatu gimana cara bacanya. Yang pertama dibaca believe. Nah, di situ dibaca B, lele, BB, believe. Ada tanda petik, nah itu stressing atau penekanan. Jadi penekanannya itu mengarah ke leave-nya ditekan ya. Jadi B-nya itu singkat aja. Believe kayak gitu. Believe. Selanjutnya ada believe, sama ya.
Bedanya cuma suara terakhirnya yaitu F sama V. Kita awali lagi, believe, singkat ya, dan suaranya ringan, F-nya ringan, believe. Yang kedua, believe, jadi V-nya agak berat suaranya. Yang kedua ya, believe. Yang ketiga, compete, jadi pitnya itu ditekan, kemnya itu kan dibaca pecel ya, kem ya, jadi singkat, kemnya singkat, compete, pitnya itu ditekankan. Yang keempat, complete, tinggal tambahi vokal L konsonan L di situ, suara L di situ ya. Jadi complete gitu. Complete. Dan yang terakhir, receive. Jadi receive, bukan receive tapi receive. Jadi itu suara vokal yang berbeda. Suara vokal Lele dan Siti ya. Receive gitu. Ulangi lagi dari awal. Believe, compete, receive. Jadi seperti itu cara bacanya. Jadi itu kombinasi suara-suara I, E, dan suara E. Sekarang tugasnya teman-teman adalah kirim voice note-nya dengan mengucapkan kelima contoh ini dengan pengucapan yang benar. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman masih kurang paham, silakan tanyakan saja di grup ini. Sampai jumpa di fonetik simbol yang lainnya.